Hai, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Mandasi dosen cilik. Mari kita lanjutkan materi mengenai strategi kewirausahaan digitalnya. Nggak kerasa ini udah pertemuan keempat. Seperti yang saya janjikan di pertemuan sebelumnya, kali ini kita akan membahas bagaimana merancang manajemen bisnis, dimulai dari sumber daya manusianya, biaya, sampai ke pemasaran. Let's get started. Tapi sebelumnya saya mau ingatkan bahwa materi ini merupakan lanjutan dua materi sebelumnya. Jadi ini masih rangkaian bab 2. Biar teman-teman nyambung ya belajarnya, silahkan untuk tengok dulu ya dua video sebelumnya, yaitu mengenai bagaimana menjadi wirausaha digital dan menggali ide bisnis dan prinsip dasar bisnis. Yap. Sumber daya manusia atau biasa disingkat SDM adalah komponen yang sangat penting pada saat Anda sedang merintis suatu bisnis. Baik itu bisnis yang dijalankan sendiri ataupun bisnis yang sudah berkembang ke taraf yang lebih besar, sehingga memerlukan tambahan pekerja. Pengelolaan SDM yang baik itu akan berbanding lurus dengan peningkatan produktivitas usahanya. Nah, kemudian ketika kita baru merintis suatu usaha sebagai individu tunggal, manajemen SDM yang Anda dapat lakukan adalah dengan terus meningkatkan kapasitas atau keahlian diri sendiri, ya. Jadi terus naikin skillnya. Nah, upaya itu dapat dilakukan bisa dengan apa ya? Satu, baca artikel, baca buku banyak-banyak, selalu update berita. Nah, ataupun banyak-banyak buku tentang bisnis ya, dan buku-buku tentang referensi bisnisnya. Untuk menambah apa? Menambah wawasan tentang bisnis yang ingin atau sedang dijalankan. Selain baca, juga bisa ikutin semacam workshop ya, seminar atau pelatihan kewirausahaan yang sekarang ini kayaknya sudah nggak sulit lagi ditemukan, apalagi sejak COVID itu banyak sekali webinar-webinar gratisan yang sebenarnya bisa dimanfaatkan. Nah, itu juga kan ada yang gratis, ada yang bayar ya. Tergantung kita lah pilih-pilih yang mana. Jadi manfaatkan kesempatan itu untuk diskusi dan menjalin relasi dengan orang-orang yang punya minat yang sama. Siapa tahu melalui acara-acara tersebut, malah dapat menemukan rekan bisnis yang dicari selama ini. Kebutuhan tenaga kerja juga ini harus disesuaikan dengan jenis dan kondisi usaha yang sedang dijalanin. Kenapa? Agar SDM itu sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan usaha kamu ya. Contoh misalnya kurang pegawai, ya lakukan rekrutmen. Kalau kelebihan pegawai, ya carilah cara ya bisa pensiunkan dini. Atau misalnya yang ekstrim adalah PHK gitu ya. Nah, kalau cukup gimana? Ya udah, gitu nggak usah ada rekrutmen, nggak usah ada aksi-aksi lain. Setelah mendapatkan jumlah pegawai yang sesuai dengan yang dibutuhkan, selanjutnya yang harus dilakukan adalah memaksimalkan dan mengembangkan potensi yang ada. Nah, ini tahapan-tahapan yang dapat diterapkan dalam pengembangan SDM. Yang pertama adalah tempatkan pegawai di pekerjaan yang tepat. Ini kayak simple gitu ya, tapi ternyata wah susah sekali ya. Bahkan banyak yang misalnya orang yang bekerja sampai puluhan tahun, tetapi dia sendiri merasa tidak ada di tempat yang tepat, ya. PR. Yang kedua, memberikan deskripsi pekerjaan yang jelas. Ini juga seperti hal yang simple, tapi banyak sekali ternyata institusi-institusi yang penting tidak mempunyai job desk yang jelas, ya. Kemudian tentukan capaian. Kita mau apa, ya? Jaga komunikasi dan partisipasi karyawan. Ini juga sebetulnya seperti simpel, tetapi pada kenyataannya banyak perusahaan-perusahaan besar juga yang tidak melakukan. Kemudian memberikan pengajaran dan pelatihan. Nah, jangan pelit-pelit gitu ya. Bahkan pengajaran dan pelatihan juga itu dibutuhkan agar terjadi peningkatan skill SDM-nya. Terakhir adalah menghargai prestasi kerja. Nah, ini juga masih banyak PR-nya di banyak perusahaan.
Bisnis bisa dikatakan memperoleh keuntungan itu saat apa? Saat pendapatan yang diterima melebihi pengorbanan dalam usaha memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya, itu catat. Dalam menjalankan bisnis, ada beberapa hal yang perlu direncanakan dengan baik. Salah satunya adalah menganalisis biaya operasional yang kita akan bahas detail di slide berikutnya. Tapi secara umum, gambarannya adalah biaya operasional itu terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel atau biaya tidak tetap. Biaya tetapnya itu terdiri dari gaji, uang sewa, fasilitas. Nah, kemudian ada biaya variabel terdiri dari belanja bahan, biaya produksi, dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya untuk apa sih menganalisis biaya operasional? Ini fungsinya untuk membantu pengusaha dalam menetapkan harga yang menguntungkan atas hasil produk usahanya dan dapat menghitung laba yang diperoleh nantinya. Analisis biaya ini kemudian akan menjadi rancangan anggaran operasional perusahaan masing-masing ya. Percaya atau tidak gitu ya, beberapa kali saya menjadi trainer ya untuk UMKM, itu banyak sekali yang sudah bisnis berapa puluh tahun ya, tapi dia sendiri belum pernah menganalisis biaya operasional. Ya, sebetulnya oke-oke aja selama ini ada hasilnya. Tetapi si usaha ini juga tidak tahu persis sebetulnya untung yang dia dapatkan berapa, pengeluaran yang dia keluarkan berapa. Ya, kalau sekarang kondisinya mungkin nggak apa-apa, tapi kalau suatu saat dia punya kebutuhan apa ya bantuan dana dan lain sebagainya, maka riwayat-riwayat tadi itu perlu untuk muncul gitu ya. Nah, ini fungsinya untuk belajar tertib administrasi dari dini gitu ya. Nah, kalau Anda mungkin ada yang sudah punya usaha dan belum melakukan, belum terlambat, mulai aja dari sekarang. Berikutnya adalah disiplin, tertib, melakukan catatan keuangan ya. Sederhana aja lah ya. Cuman pemasukan, pengeluaran itu minimalnya. Ini merupakan laporan pelaksanaan dari rancangan biaya operasional yang sudah dibuat sebelumnya. Jadi dengan catatan ini kita dapat lihat modal yang digunakan sesuai anggaran, terutama mengontrol agar anggaran terserap dengan optimal dan tidak mendatangkan kerugian. Kalau Anda nggak terlalu rajin pakai nulis-nulis gitu ya, ini bisa pakai Excel. Dan sekarang juga udah banyak aplikasi-aplikasi pembukuan atau catatan itu di App Store ya, bisa download juga. Dan udah banyak macam fiturnya lah, gampang gitu ya. Jadi ini penting banget. Memang berproses ya untuk disiplin, tetapi mulai dari saat ini didisiplinkan lagi agar catatan keuangannya lebih rapi. Sederhana dalam menghitung keuntungan dan kerugian, yaitu dengan mengurangi biaya produksi yang lagi dikeluarin dengan hasil penjualan produk. Pengelolaan keuangan yang baik itu akan membantu kita dalam menetapkan target keuntungan dan meminimalisir resiko kerugian yang dapat terjadi kapan aja. Jadi penting banget untuk diingat kalau kita itu perlu memisahkan keuangan pribadi dengan keuangan bisnis. Ini tuh konsep yang sering dibahas tapi pada pelaksanaannya susah banget ya. Nah, pemisahan kedua jenis keuangan ini akan memudahkan kita dalam menganalisis keuntungan dan kerugian usaha kita. Pemasaran, kita harus mengidentifikasi konsumen yang kita targetkan dengan menggunakan teknik analisis strategi pemasaran yang populer banget ya. Itu disingkatnya STP, Segmenting, Targeting, Positioning. Nah, segmentasi pasar ini merupakan upaya memetakan siapa saja sih yang berpotensi menjadi konsumen dari produk, kondisi wilayah apa sih yang mendukung penjualan, termasuk seberapa besar kebutuhan masyarakat akan produk. Kemudian, targeting. Targeting adalah aktivitas lanjutan setelah kita berhasil melakukan segmentasi pasar, yaitu dengan cara memilih satu atau dua segmentasi pasar lah yang paling mungkin disasar. Nah, ini bisa detail lagi ya, wilayah pemasarannya hingga waktu yang tepat untuk pemasaran. Misalnya tadinya cuma daerah kecamatan, nah sekarang masuk desanya desa apa gitu ya.
Selanjutnya adalah tahap positioning. Ini tahapan di mana kita melakukan identifikasi diferensiasi produk yang mungkin ditawarkan dan belum ditawarkan oleh pesaing, termasuk menganalisis kemungkinan produk lain yang dapat menjadi pengganti produk usahamu ya. Jadi misalnya, aduh, ini kita lagi musim apa ya? Bakso aci gitu ya. Oh, di sini belum ada, tawarin. Tapi juga kita juga harus aware gitu ya bahwa mungkin ya, produsen bakso aci lain juga menyasar segmen dan target yang sama. Setelah mengidentifikasi strategi pemasaran, selanjutnya adalah memikirkan taktik pemasaran. Ini konsep yang paling sering adalah marketing mix ya, yang populer, yang 4P ya. Kalau sekarang udah 10P, 4P dulu deh. Product, price, place, promotion. Satu produk ini bisa laku di pasaran. Kalau apa coba? Kalau bisa memberikan keunggulan yang dicari oleh konsumen, benar nggak? Bisa karena desain kemasannya, ya, atau bisa karena apa namanya produknya emang enak gitu ya, atau karena penawaran diferensiasi yang unik serta variatif. Nah, penentuan harga juga bisa dijadikan proses pemasaran, bisa kasih diskon, bisa pakai kredit card pembayarannya ya, biar menarik. Terus promosi produk dapat memanfaatkan berbagai macam platform kalau sekarang ya, gak hanya offline gitu ya. Sekarang malah lebih populer online. Jadi bisa menggunakan Facebook Ads, Insta Ads ya, terus website dan media sosial lainnya. Wah, sekarang anak sekarang udah pada kreatif ya. Nah, kalau place ini juga penting, tapi kalau yang nggak punya kantor, ya sebetulnya nggak apa-apa kalau sekarang ya. Tapi yang perlu dipikirkan adalah keterjangkauan barang atau jasa dengan konsumen dan mekanisme distribusi barangnya ya. Itu yang perlu diperhatikan. Penutup nih di bab 2 nih. Nah, apa yang perlu diperhatikan ya? Saat ide untuk memulai usaha muncul, langkah nyata yang dapat langsung dimulai oleh wirausaha digital adalah apa? Ya, membuat rencana bisnis ya. Perencanaan yang matang itu dapat memperkecil resiko agar apa yang diharapkan terjadi tidak meleset dengan kenyataan atau paling tidak menyimpangnya dikit lah dari apa yang diperkirakan. Di bagian ini, saya akan menyajikan contoh rencana bisnis sebagai alat bantu dalam mensistemasi logika bisnis. Jadi pada dasarnya rencana bisnis itu berisikan gambaran rinci mengenai usulan bisnis yang wah banyak lah 15 sampai 20 halaman, bener nggak? Tapi di sini ada format usaha yang dapat digunakan oleh wirausaha digital pemula. Yes, lebih simpel. Check it out. Nah, ini dia ya, dimulai dari data pribadi, deskripsi usaha, penilaian tentang pasar, next, organisasi perusahaannya, nama CV-nya, dan lain sebagainya, aset tetapnya seperti apa, proses produksinya seperti gimana, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana mengisi pendapatan ya, total biaya dan lain sebagainya, ini namanya arus kas. Mungkin kalau anak IPS di SMA-nya ngerti kali ya. Kalau IPA ya ngerti dikit mungkin ya. Udah deh. Akhirnya kita selesai juga di bab ini. Kita ketemu lagi di next video. Apa ya? Bagaimana membangun startup topiknya. Menarik kan? Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.